Hai, hello. Aku lagi salah warna ginju kayaknya hari ini. Kayak pucet, kayak orang sakit. Anyway, aku mau bikin reading update. Reading update bulan... Ini bulan apa sih? Tuh, bulan Maret. Bulan Maret itu, awal bulan Maret aku kan baca George Orwell yang Coming Up for Air. Cuman belum selesai. Baru sampai setengah, tapi aku harus ngembaliin ke perpus makam. Jadi aku kembalikan nanti. Kalau aku sudah baca buku-buku selanjutnya, aku berencana buat pinjem lagi untuk menyelesaikan setengah akhirnya. Terus waktu aku ke makam Bung Karno itu, aku kan pinjem 2 buku lagi. Salah satunya yang ini, 2 sih, yang satunya ini yang aku baca. Ini aku baca hari ini udah hari keberapa ya? Hari ke-6 kalau nggak salah, atau ke-7. Habis seminggu. Karena seminggu ini aku keluar kota, terus ngerjain hal-hal lainnya, terus aku edit video buat aku upload kemarin lusa kalau nggak salah. Kenapa aku edit videonya lama? Karena laptopku adalah laptop yang udah lumayan tua, jadi untuk edit video itu agak makan waktu. Jadi karena makan waktu dan bikin stres itu, aku baca juga nggak bisa banyak. Terus aku mau bikin reading update-nya ini. Uh, Warna-warni. Kayaknya hari ini aku bakalan menyelesaikan ini karena tinggal sedikit lagi, tinggal segini. Sepertinya hari ini bakalan selesai. Ini buku dari penulis Indonesia, penulis perempuan Indonesia yang namanya Oka Rusmini. Aku udah baca bukunya Oka Rusmini ini yang kedua. Yang pertama Tarian Bumi, dan aku suka banget Tarian Bumi. Aku kasih bintang 5. Yang ini kayaknya aku juga bakalan suka. Sebenarnya ceritanya mirip-mirip tentang budaya Bali, tentang orang-orang di Bali, terutama perempuannya. Karena Oka Rusmini ini orang yang menulis tentang kisah perempuan Bali yang hidupnya harus mengikuti adat di Bali. Yang ini, yang Kenanga itu menceritakan tentang seorang perempuan Bali dari kalangan bangsawan Brahmana. Ya, dari kalangan bangsawan, dan dia itu orang yang sudah cukup matang banget bahkan. Tapi dia sampai umur mungkin 30, 40-an itu tidak menikah. Karena pengorbanannya untuk adiknya. Dan adiknya itu sudah menikah. Ceritanya adiknya di keluarganya ini sedikit ada ketidakadilan karena adik perempuan dari Kenanga yang namanya Kencana itu mendapatkan perhatian, kasih sayang yang lebih besar dari orang tuanya, bahkan dari orang-orang lain. Karena Kencana itu untuk mendapatkan Kencana itu orang tuanya sedikit kesulitan. Gitu sih ceritanya. Aku mau baca. Bukunya. Bagus banget karena tulisannya dari Oka Rusmini ini puitis, syahdu. Aku suka bacanya itu kalau tenang dan pelan, nggak usah buru-buru untuk baca. Aku mau bacain contoh tulisan beliau yang bagiku itu puitis, syahdu, romantis, menusuk, berasa banget di hati. Contohnya itu ada di halaman pertama. Bahkan di halaman pertama ketika kita baca tulisannya Oka Rusmini, aku sih nggak tahu kalau kalian coba baca bukunya Oka Rusmini. Di halaman pertama itu, ini beneran halaman pertama dari kisahnya, aku kasih catatan. Terus yang ini, yang warna peach ini adalah
untuk bagian-bagian yang bagiku tulisannya yang aku suka. Contohnya, angin yang sesekali dingin menyentuh kulit, meninggalkan sebekas jejak rasa sepi yang tak bertepi. Kesepian, kegelisahan perempuan telah tega membuatnya selalu gagal untuk sekedar memejamkan mata. Bahkan kadang dengan bengis menghentikan otaknya berputar. Nggak tahu menurut kalian, tapi aku suka tulisan itu, suka banget. Terus ada beberapa, pokoknya yang warnanya peach adalah contoh tulisan yang bagiku puitis. Terus ini kan ada beberapa warna, ada 7 warna sebenarnya. Ada warna ungu. Ungu ini adalah untuk penanda bagian yang bagiku ketika kenanga merasakan sebuah ketidakadilan dalam hidupnya. Terus yang pink ini adalah bagian-bagian yang mengungkapkan kisah cinta dalam novel ini. Cintanya itu bukan cuma antara kenanga dengan seseorang, tapi juga antara mungkin adiknya dengan siapa. Terus ada juga kayak kenanga ini kan dosen, dia punya orang dekat di kampus itu adalah seorang guru besar laki-laki yang juga tidak menikah sampai akhir hayatnya. Itu juga ada kisah cintanya, kenapa sampai dia memutuskan untuk tidak menikah. Ini sedih sih ceritanya. Kalau kenanga kan tidak menikah karena dia mengalah untuk adiknya. Sedangkan si guru besar ini dia tidak menikah karena dia jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya. Padahal sebenarnya keduanya sama-sama saling mencintai. Terus ada juga kisah cinta antara kakek nenek dari seseorang yang dekat dengan kenanga. Itu si kakek dan nenek mereka menikah, tapi sebenarnya si kakek itu punya cinta sejati yang bahkan dia itu sebenarnya sudah jatuh cinta dengan seorang perempuan itu udah lama, bahkan dari muda sebelum dia menikah dengan nenek. Tapi karena adat, karena orang tuanya tidak merestui, akhirnya si kakek menikah dengan si nenek. Sedangkan si perempuan yang dia cinta itu pada akhirnya juga memilih untuk tidak menikah dan menerima gunjingan dari masyarakat. Kisah cintanya itu banyak yang tragis di sini, banyak yang akhirnya tidak bisa menggapai, tidak bisa bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Terus yang pink ini kisah cinta, yang ungu ini rasa ketidakadilan yang kenanga terima, yang biru itu untuk menandai budaya Bali, mungkin tentang kasta atau tentang adat-adat lainnya. Karena kan aku juga bukan orang Bali, aku mau lebih memahami lagi, jadi aku tandain. Kalau mungkin nanti aku lupa atau gimana, aku baca lagi. Nah, tapi nanti juga bakalan aku copotin karena aku pasti harus balikin ini, ya kan. Terus yang warna ini sebenarnya warna kuning tua. Kan ada 2 warna kuning. Yang ini kuning tua, anggap aja nggak sampai orange. Ini kuning tua adalah gunjingan, gosip dari orang-orang tentang kenanga. Kenapa kenanga sampai tidak menikah, atau kenapa kenanga terlihat bersama dengan seorang laki-laki yang tidak semestinya. Terus yang hijau ini adalah tentang posisi perempuan di masyarakat, bagaimana mereka dipandang, bagaimana mereka harus bersikap dalam masyarakat Bali pada umumnya, seharusnya. Terus ada lagi warna kuning ini apa ya, aku lupa, coba bentar.
Oh my god. Kuning ini apa sih? Oh, kuning ini, yang bagian kuning adalah quotes-quotes bijak tentang kehidupan. Contohnya, ada quotes, bahkan ini dari kisah flashback seseorang tentang masa kecilnya. Itu temennya itu suka kadang nyeletuk tentang quotes tentang kehidupan, padahal mereka masih kecil, tapi I think masuk akal. Contohnya, ada seorang anak namanya Firman. Firman ini bapaknya adalah tentara. Terus dia bilang begini, sekalipun bapakku cuma kopral, aku akan tunjukkan bahwa manusia tidak bisa dilihat dari pangkat, juga bukan dari pakaian mentereng dan mobil yang mengantarkan pulang pergi. Bukan, manusia harus dinilai dari sini, dari kepala kita dan harga diri kita. Padahal ceritanya anak ini, si Firman ini masih SD kalau nggak salah, cuman emang pemikirannya dewasa. Ceritanya dia ini adalah orang yang cerdas, meskipun bapaknya itu pangkatnya dianggap rendahan sama orang lain. Udah sih, gitu aja. Aku mau nyelesain baca sedikit lagi, tinggal berapa halaman ya? Sebentar, nggak ada 150-an halaman, pasti hari ini selesai. Reading update dengan penampilan baru, dengan rambut baru. Baru kupotong kemarin karena aku gerah parah dengan rambut segitu, jadi aku potong aja segini. Lucu juga. Lucu gak sih? Lucu kan? Reading update, aku udah selesai baca ini. Bagiku bagus, tapi masih ada cumannya, kurangnya dikit sih di bagian akhir doang. Di bagian akhir itu aku ngerasa ceritanya masih gantung karena tidak ada kejelasan gimana hubungan antara Kenanga dan orang-orang di sekitarnya. Terus kayak ada yang dipaksain, kayak ada orang-orang yang awalnya jahat, orang-orang yang gimana ya, yang mereka sangat menjunjung tinggi derajat mereka, tiba-tiba mereka jadi orang yang lebih lunak, jadi orang yang lebih baik. Tapi itu aku ngerasa kayak
kebaikan mereka terlalu dipaksakan, kayak terlalu tiba-tiba aja gitu. Udah itu aja sih, yang selain itu bagus. Ini buku terbagus yang aku baca sejauh ini di tahun 2023. Terus aku mulai baca yang ini. Belum banyak sih, baru ada satu tanda doang. Terus aku bacanya sampai halaman 81, masih sedikit banget, baru pembukaan. Jadi aku mau baca lagi. Semoga aku suka yang ini juga.